Surat itu dari Lina, sahabat karibnya sejak kuliah, yang mengungkapkan perasaan yang selama ini disembunyikan. Aira, aku mencintaimu lebih dari sekadar teman. Makan aku jika ini menghancurkan segalanya. Aira merasa dunia berputar, karena dia juga merasakan hal yang sama, tapi dia sudah menikah dengan Andi, pria yang dipilih keluarganya untuk menjaga nama baik. Aira menatap hujan yang membasahi jalanan di bawah, ingatannya kembali ke masa kuliah di Universitas Indonesia. Saat itu, dia dan Lina bertemu di kelas sastra, dua gadis dari latar belakang berbeda. Aira berasal dari keluarga konserati di Jawa Tengah, ayahnya seorang pejabat pemerintahan yang tegas dengan nilai-nilai tradisional, sementara Lina dari keluarga liberal di Bali, yang lebih terbuka terhadap perubahan. Mereka cepat akrab, berbagi mimpi, tawa, dan rahasia. Aira ingat malam-malam belajar bersama, di mana tatapan Lina membuat hatinya berdegup kencang, tapi dia selalu menyangkalnya sebagai persahabatan biasa. Pernikahan Aira dengan Andi 2 tahun lalu adalah keputusan yang dipaksakan. Keluarganya melihat Andi sebagai pasangan ideal, dokter muda, berasal dari keluarga terpandang dan taat beragama. Kamu harus menikah, Aira. Jangan sampai orang bilang anak perempuan kita tak laku, kata ibunya saat itu. Aira menurut, meski hatinya ragu. Andi baik, tapi cinta mereka lebih seperti kewajiban daripada gairah. Kini, surat Lina membuka luka lama. Aira merasa bersalah, karena selama ini dia juga menyembunyikan perasaannya. Apa yang harus kulakukan, gumamnya, air mata bercampur hujan. Pagi harinya, Aira bertemu Lina di sebuah kai kecil di Tamrin. Lina tampak gugup, rambut panjangnya yang biasanya rapi kini acak-acakan. Aku nggak bisa tahan lagi, Aira. Setiap kali lihat kamu dengan Andi, hati aku sakit, kata Lina pelan. Aira menatapnya, mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, dia akui dalam hati bahwa ini bukan persahabatan biasa. Tapi pikirannya dipenuhi ketakutan, apa kata keluarga? Apa kata masyarakat? Di Indonesia, cinta seperti ini masih dianggap tabu, bahkan dosa. Kita nggak bisa, Lina. Aku sudah punya suami, jawab Aira, suaranya bergetar. Pertemuan itu membuat Aira gelisah sepanjang hari. Di kantornya sebagai editor majalah, dia sulit berkonsentrasi. Rekan kerjanya, Maya, perhatikan perubahan itu. Kamu kenapa, Ra? Kayak ada beban berat, tanya Maya. Aira hanya tersenyum tipis, tak berani cerita. Malamnya, saat Andi pulang dari rumah sakit, Aira berusaha bersikap normal. Mereka makan malam bersama, bicara soal pekerjaan, tapi pikiran Aira melayang ke Lina. Andi, perhatikan, kamu lagi mikirin apa? Kayak ada yang disembunyikan. Aira gelengkan kepala, tapi hati kecilnya bilang ini awal dari badai. Beberapa hari kemudian, Aira dan Lina bertemu lagi, kali ini di taman kota. Lina cerita tentang perjuangannya, aku pernah coba lupain kamu, Ra. Aku pacaran sama cowok, tapi nggak bisa. Aku sadar aku lesbian dan itu nggak salah. Kata-kata itu menusuk Aira. Dia ingat ceramah ayahnya tentang nilai-nilai keluarga, bagaimana dia didik untuk jadi istri dan ibu yang baik. Tapi di sini, Lina, orang-orang nggak paham. Mereka akan hakimi kita, balas Aira. Lina pegang tangannya, kita bisa lawan itu bersama. Sentuhan itu membuat Aira mundur, takut seseorang melihat. Konflik mulai muncul saat ibu Aira datang berkunjung. Ibu curiga melihat Aira sering melamun. Kamu bahagia nggak sama Andi? Jangan sampai ada orang ketiga, kata ibu tegas. Aira bohong bilang semuanya baik-baik saja. Tapi dalam hati dia merasa terjebak. Lina kirim pesan, aku nggak bisa tanpa kamu. Aira hapus pesan itu, tapi ingatannya tak bisa dihapus. Dia mulai ragu apakah menikah dengan Andi adalah kesalahan. Apakah dia harus ikuti hati atau kewajiban? Aira mulai mencari tahu lebih dalam tentang identitasnya.
Diam-diam, dia baca artikel online tentang komunitas LGBT di Indonesia. Dia temukan cerita-cerita miris, diskriminasi, penolakan keluarga, bahkan kekerasan. Itu membuatnya takut, tapi juga sadar bahwa perasaannya nyata. Saat bertemu Lina lagi, mereka bicara panjang. Lina cerita masa kecilnya, bagaimana dia selalu merasa berbeda. Aku nggak pilih jadi gini, Ra. Ini bagian dari aku. Aira mengangguk, air mata mengalir. Aku juga, Lina. Tapi apa harga yang harus kubayar? Pertemuan rahasia mereka semakin sering. Suatu sore, di sebuah hotel kecil, mereka hampir berciuman, tapi Aira mundur. Gak bisa, ini salah. Lina kecewa, salah menurut siapa? Masyarakat yang gak paham. Aira pulang dengan hati hancur. Andi mulai curiga, sering tanya kenapa Aira sering keluar. Kamu lagi deket sama siapa? Tanya Andi. Aira bohong lagi, tapi kebohongan itu mulai menumpuk. Akhirnya, Aira putuskan untuk jujur pada diri sendiri. Dia tulis jurnal, aku mencintai Lina. Tapi aku takut kehilangan segalanya. Bagian ini dari cerita membuatnya sadar bahwa perjuangan baru saja dimulai. Aira mulai merencanakan pertemuan lebih hati-hati dengan Lina. Mereka pilih tempat-tempat sepi, seperti pantai di pinggiran Jakarta, di mana angin laut bisa menyembunyikan bisik-bisik mereka. Kita harus hati-hati, Lina. Kalau ketahuan, habislah kita, kata Aira suatu hari. Lina setuju, tapi matanya penuh harapan. Aku rela apa saja demi kamu. Kata-kata itu membuat Aira semakin terikat, tapi juga semakin gelisah. Di rumah, Andi mulai berubah. Dia lebih sering marah, merasa Aira menjauh. Kamu lagi apa sih, Ra? Teleponmu selalu sibuk. Aira bohong bilang itu urusan kerja. Tapi Andi tak percaya sepenuhnya. Suatu malam, saat Aira tidur, Andi cek ponselnya dan temukan pesan lama dari Lina yang tak sengaja tersisa. Aku kangen kamu. Andi diam, tapi kemarahannya mulai mendidih. Sementara itu, keluarga Aira mulai mendesak soal anak. Kapan punya cucu, Ra? Jangan tunda-tunda, kata ayahnya saat telepon. Aira merasa tertekan. Dia tahu dia tak bisa beri Andi anak dengan hati yang tak utuh. Lina, di sisi lain, mulai terbuka dengan teman-temannya di komunitas LGBT. Aku punya pacar, tapi rahasia, cerita Lina pada seorang teman. Teman itu nasihati, hati-hati, di Indonesia ini masih berbahaya. Konflik memuncak saat Aira dan Lina pergi ke Bali untuk liburan kerja. Di sana, jauh dari mata orang, mereka akhirnya akui perasaan sepenuhnya. Mereka berjalan di pantai, tangan bergandengan. Ini pertama kalinya aku merasa bebas, kata Aira. Lina tersenyum, kita bisa punya masa depan bersama. Tapi saat kembali ke Jakarta, realitas menyergap. Andi konfrontasi Aira, siapa Lina sebenarnya? Kenapa pesannya aneh? Aira terkejut, tapi dia bohong lagi, dia cuma teman. Andi tak puas, mulai ikuti Aira diam-diam. Suatu hari, dia lihat Aira dan Lina bertemu di kai. Tatapan mereka, sentuhan tangan singkat, membuat Andi yakin ada yang salah. Malam itu, pertengkaran hebat terjadi. Kamu selingkuh ya? Dengan perempuan, teriak Andi. Aira menangis, bukan selingkuh. Ini. Aku nggak tahu. Andi marah besar, bilang akan cerita pada keluarga Aira. Kamu gila. Ini nggak normal. Aira memohon jangan Andi. Kasih aku waktu. Tapi Andi pergi meninggalkan Aira sendirian. Lina datang malam itu menghibur Aira. Kita harus kuat. Tapi Aira ragu apa ini benar. Aku merusak pernikahanku. Beberapa hari kemudian ayah Aira datang ke Jakarta. Andi sudah cerita semuanya. Apa benar kamu? Seperti itu, tanya ayah dengan suara berat. Aira tak bisa bohong lagi. Ya, ayah. Aku mencintai Lina.
Ayah marah, kamu bikin malu keluarga. Kami didik kamu dengan baik, kok jadi begini. Ibu menangis, kamu harus berubah, Ra. Ini penyakit. Aira merasa dunia runtuh. Lina coba dukung, tapi keluarganya sendiri juga mulai curiga. Ayah Lina yang lebih terbuka tetap kaget. Aku dukung kamu, tapi ini berat. Lina bilang pada Aira, kita nggak bisa mundur sekarang. Tapi Aira mulai goyah, memikirkan harga yang harus dibayar, kehilangan keluarga, pekerjaan, teman. Di kantor, rumor mulai menyebar. Rekan kerja bisik-bisik, Aira lesbian ya. Aira dihadapkan pada pilihan, lanjutkan dengan Lina atau kembali ke normal. Dia pilih bertemu Lina terakhir kali. Kita harus berhenti, kata Aira. Lina terluka, kenapa? Karena takut. Aira menangis, ya aku takut. Tapi aku cinta kamu. Pertemuan itu berakhir dengan Lina pergi marah. Aira sendirian merenung. Dia sadar keputusannya salah, tapi tekanan terlalu besar. Andi ajukan cerai, keluarga putus hubungan. Aira merasa hilang. Setelah putus dengan Lina, Aira jatuh ke lubang depresi. Dia tinggal sendirian di apartemen, jarang keluar. Pekerjaan di majalah mulai terganggu, bosnya beri peringatan. Kamu harus fokus, Aira. Tapi pikirannya penuh Lina. Suatu malam, Lina telepon, aku nggak bisa lupa kamu. Kita bicara lagi. Aira ragu, tapi setuju bertemu. Pertemuan di sebuah taman malam hari berubah jadi konfrontasi. Lina bilang, kamu pengecut, Ra. Kamu pilih keluarga yang gak paham daripada kita. Aira balas, kamu gak ngerti tekanan aku. Keluarga aku segalanya. Mereka bertengkar hebat, suara mereka bergema. Seorang saksi diam-diam rekam, dan video itu viral di media sosial. Pagi harinya, Aira bangun dengan ponsel berdering tak henti. Teman-teman kirim link, video kamu dan Lina lagi ribut soal cinta lesbian. Aira panik. Keluarganya lihat, ayah marah besar, kamu bikin malu kami di depan umum. Andi yang sudah cerai bilang, ini akibat pilihanmu. Lina juga kena dampak, pekerjaannya sebagai desainer terancam. Masyarakat mulai hakimi. Di sebelumnya Twitter, komentar kasar bermunculan, lesbian kayak gini nggak pantas di Indonesia. Ada juga dukungan dari komunitas LGBT, kalian berani lawan stigma. Tapi tekanan lebih besar. Aira dipecat dari kantor, image perusahaan terganggu. Lina kehilangan klien. Dalam keputusasaan, Aira hubungi Lina lagi. Ini salah kita. Tapi aku nggak bisa tanpa kamu. Lina datang, mereka peluk, tapi kali ini dengan tekad. Kita harus lawan bersama, kata Lina. Mereka rencanakan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum itu, ayah Aira datang lagi, kali ini dengan ultimatum, pilih kami atau dia. Aira hadapi ayah, ini bukan pilihan. Ini aku. Ayah kecewa, kamu bukan anakku lagi. Kata-kata itu hancurkan Aira. Lina dukung, tapi retak mulai muncul. Lina bilang, kalau kamu ragu lagi, aku pergi selamanya. Aira janji kuat. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Maya, rekan kerja Aira, yang ternyata iri, sebarkan rumor lebih lanjut. Aira udah lama selingkuh. Ini buat Lina ragu, benarkah? Aira jelaskan, tapi kepercayaan rusak. Mereka bertengkar lagi. Di puncaknya, Aira dapat ancaman dari kelompok konservatif. Hentikan atau kami datangi. Lina takut, mungkin kita pisah dulu. Aira marah, kamu juga pengecut. Konflik ini buat mereka sadar harga cinta, kehilangan segalanya. Aira putuskan konfrontasi terakhir dengan keluarga. Dia datang ke rumah orang tua di Jawa Tengah. Aku minta maaf, tapi aku nggak bisa ubah diri. Ibu menangis, ayah diam tapi tak ada rekonsiliasi. Aira pulang dengan hati kosong.
Dengan segala yang hilang, Aira dan Lina putuskan lanjutkan hubungan diam-diam. Mereka pindah ke apartemen kecil di Bali, berharap mulai baru. Lina dapat kerja baru di studio desain, Aira relance sebagai penulis. Ini kesempatan kita, kata Lina. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Suatu hari, adik Aira, Rina, datang berkunjung. Kak, aku dukung kamu. Aku tahu dari dulu. Kata-kata itu beri harapan. Tapi ayah tahu dan kirim pesan, jangan pengaruhin adikmu. Rina pulang, tapi janji rahasia. Konflik baru muncul saat Lina bertemu mantan pacar lamanya, seorang pria yang masih cinta. Aku bisa bantu kamu kembali normal, kata pria itu. Lina tolak, tapi Aira cemburu. Kamu masih ragu ya, tanya Aira. Lina bilang tidak, tapi ketegangan meningkat. Di Bali, mereka ikut komunitas bertemu orang-orang serupa. Satu teman cerita, aku kehilangan keluarga, tapi dapat keluarga baru. Itu inspirasi, tapi Aira masih mimpi buruk tentang penolakan. Pengkhianatan besar datang saat Andi, mantan suami, hubungi Lina. Aira bohong padamu. Dia pernah bilang ini cuma AC. Lina konfrontasi Aira, benarkah? Aira akui pernah bilang begitu saat ragu. Lina marah, kamu khianati aku. Lina pergi, tinggalkan Aira sendirian. Aira cari Lina kemana-mana, tapi Lina hilang. Beberapa hari kemudian, Lina kembali, tapi dengan luka. Aku hampir bunuh diri, Ra. Tekanan ini terlalu berat. Mereka peluk, makan satu sama lain. Tapi damage sudah ada. Mereka putuskan cari bantuan psikolog. Di sesi itu, mereka ungkap trauma, Aira dari keluarga tegas, Lina dari pencarian identitas. Psikolog bilang, cinta kalian nyata, tapi butuh kekuatan. Itu beri kekuatan. Tapi masyarakat tak berhenti. Ada demo anti di Jakarta, dan nama Aira disebut. Lina takut, mungkin kita pisah. Aira tolak, enggak, kita lawan. Di akhir bagian ini, Aira dapat kabar ibunya sakit. Dia pulang ke Jawa, tapi ayah tolak, kamu enggak diterima di sini. Aira nangis di depan rumah, sadar harga pilihan, kehilangan orang tua. Dengan ibu sakit, Aira putuskan lawan ayah. Dia masuk rumah paksa, lihat ibu lemah di tempat tidur. Ma, aku di sini. Ibu pegang tangannya, aku rindu kamu, Ra. Ayah marah, tapi ibu bilang, biarkan dia, yah. Dia anak kita. Untuk pertama kalinya ada celah. Aira cerita semuanya pada ibu. Aku nggak bisa ubah perasaan aku, Ma. Ibu nangis, aku takut kamu menderita. Aira janji kuat. Ayah dengar, tapi diam saat Aira pulang ke Bali, ayah kirim pesan, pikirkan lagi pilihanmu. Kembali ke Lina, mereka bangun hidup baru. Lina usul nikah simbolis di komunitas. Biar kita punya komitmen. Aira setuju. Upacara kecil itu beri kedamaian. Tapi tantangan belum selesai. Lina dapat tawaran kerja di luar negeri, tapi ragu. Kalau aku pergi, apa kita kuat? Aira bilang, kita sudah lewati banyak, ini ujian lagi. Akhirnya, Lina tolak tawaran, pilih tetap bersama. Mereka mulai advokasi diam-diam, bantu orang lain di komunitas. Kita bisa ubah pandangan sedikit demi sedikit, kata Aira. Teteh datang saat Aira dapat surat dari ayah, aku baca tentang LB. Mungkin aku salah. Itu awal rekonsiliasi. Keluarga mulai terbuka, meski lambat. Cinta Aira dan Lina tumbuh kuat, tapi dengan bekas luka. Mereka sadar setiap pilihan ada harga, kehilangan, tapi juga dapat kebebasan. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin sama merupakan dosa yang tak termaafkan, atau justru hak asasi manusia yang harus dilindungi?